Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan juga anak-anak, selamat sore. Selamat Natal. Selamat Tahun Baru. Baik, saya akan mengajak kita untuk merenungkan kembali tema Natal kita. Tapi sebelumnya, saya mengajak kita berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk Natal yang indah. Kami bersyukur untuk persekutuan yang juga indah, yang sore hari ini kami rasakan. Kami merasakan kehangatan cinta kasih. Ini sungguh berkat anugerah yang menguatkan kami. Bapa, di dalam kesempatan kami merayakan Natal sore hari ini, kami akan membaca dan juga merenungkan sabda-Mu. Karena itu mari Engkau berkenan untuk menolong setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang telah menjadi daging, Sang Bayi Natal, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, serta anak-anak, sebelum saya mengajak kita untuk membaca teks kitab suci, saya mengajak kita nyanyi sekali lagi, bisa ya? Selamat datang. Terus Mas Adi, temponya agak dinaikkan, bisa dicepet gitu. Bapak, Ibu, tidak perlu berdiri, boleh duduk, tapi nanti kita nyanyi sambil bertepuk tangan ya. Selamat datang Yesus Tuhanku. Saya ingat ini lagu favorit saya ketika saya sekolah minggu. Mari bertepuk tangan, kita nyanyikan selamat datang. Yesus Tuhanku yang turun dari sorga yang rumah-Mu. Selamat datang-Mu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Kita nyanyikan sekali lagi, kali ini yang perempuan. Selamat datang. Mari bernyanyi. Datang. Sekarang yang pria. Semuanya. Salam. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak, tepuk tangan untuk anak-anak. Ya, ternyata energinya belum habis karena tadi habis Natalan juga, masih bersemangat bernyanyi selamat datang. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara, saya akan membacakan teks kita ini dari Lukas 2 ayat 14 sampai 16. Jadi kalau tema PGI dan KWI itu kemuliaan dan damai sejahtera. Dan saya akan membacakan ayat agak sedikit lengkap dari ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Biasanya hanya dibacakan ayat yang ke-14. Saya bacakan ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Demikian sabda Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia, kita yang membaca, kita yang mendengar, dan yang sungguh-sungguh memperhatikannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencermati pesan dari PGI dan KWI, terutama kaitannya dengan damai sejahtera, maka di sana kita diingatkan satu panggilan.
Panggilan untuk apa? Panggilan untuk menjadi pembawa damai. Hal ini penting, kenapa? Karena di tahun ini kita memasuki tahun politik, dan seringkali tahun politik itu menimbulkan kerisauan. Kemarin bahkan kita sudah mendengar ada sedikit berita tentang perseteruan begitu ya, tapi sudah ditangani. Sehingga pesan ini menjadi penting, yaitu supaya kita menjadi pembawa damai. Nah, yang akan kita renungkan Bapak Ibu dan Saudara adalah lalu dari mana kita perlu memulainya. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, terus kira-kira dari mana kita harus memulainya. Bapak Ibu dan Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat sebuah percakapan yang menarik antara seorang pemuda dengan Suster Teresa. Jadi suatu ketika ada seorang pemuda, dia menjumpai Suster Teresa. Nah, dia bertanya begini kepada Suster Teresa, "Suster, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik, menjadi lebih damai?" Pemuda ini bertanya kepada Suster Teresa. Bapak Ibu, Suster Teresa ini adalah seorang misionaris. Dia mengabdikan diri di India, merawat anak-anak terlantar. Tindakannya ini ternyata menginspirasi pemuda ini. Karena itu dia datang menjumpai Suster Teresa, bertanya, "Suster, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik?" Nah, Suster Teresa ketika itu menjawab begini, "Pulanglah dan cintailah keluarga." Jawaban Suster Teresa sangat pendek. Pulanglah dan cintailah keluarga. Saudara-saudara, pemuda ini jauh-jauh datang bertanya kepada Suster Teresa. Dia meninggalkan keluarganya. Dan ternyata jawaban Suster Teresa adalah semua itu berawal dari keluarga. Disuruh pulang, cintailah keluarga. Nah, saudara-saudara, ketika saya merenungkan apa yang disampaikan oleh Suster Teresa, saya kemudian mendapatkan begini. Oh, apa yang disampaikan oleh Suster Teresa ini ternyata sesuatu yang itu solutif dan juga realistis. Kenapa bisa solutif dan realistis? Karena saudara-saudara, segala sesuatu itu memang sumbernya adalah keluarga. Jadi kalau keluarga damai, dunia itu juga pasti damai. Kalau di dalam keluarga setiap orang merasakan cinta kasih, maka ketika dia keluar dari rumah, dia juga akan bisa melakukan cinta kasih. Jadi sangat solutif, langsung menyentuh akarnya. Dimulai dari rumah. Dan ini juga realistis dilakukan. Kenapa realistis dilakukan? Karena setiap orang itu bagian dari keluarga. Setiap orang punya keluarga. Keluarga bisa dijangkau. Jadi jawaban Suster Teresa ini, pulanglah, cintailah keluarga, sangat solutif, menjawab akar persoalan, dan itu realistis, bisa untuk dilakukan. Dan kalau tadi kita melihat bacaan kita, saudara-saudara, itu kan mengambil adegan ketika gembala dijumpai oleh malaikat. Nah, malaikat itu menyampaikan kepada gembala-gembala kabar tentang damai sejahtera. Nah, yang menarik adalah setelah malaikat itu memberikan kabar tentang damai sejahtera, malaikat itu kemudian menunjukkan di mana damai sejahtera itu ada. Dan ternyata tempat yang ditunjuk oleh malaikat itu adalah keluarga. Jadi ini gambaran bahwa sumber dari damai sejahtera
akarnya itu ada pada keluarga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini kemudian juga membuat saya merenung. Saya sedikit flashback kepada kitab bagian awal, kitab Kejadian. Dan di dalam kitab Kejadian, ketika proses penciptaan, kita akan menemukan, saudara, bahwa lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah itu adalah keluarga. Keluarga Adam dan Hawa. Nah, kenapa Allah membentuk keluarga Adam dan Hawa? Kenapa Allah membangun keluarga Adam dan Hawa? Tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah untuk memelihara segenap ciptaan yang sudah diciptakan dengan sangat baik itu. Keluarga dipanggil oleh Allah untuk memelihara kehidupan. Dan saudara-saudara, iblis, si jahat, tahu akan hal ini. Jadi iblis, si jahat ini, dia selalu ingin menggagalkan rencananya Allah. Dunia sudah diciptakan dengan sangat baik oleh Allah. Dan ketika itu, yang diberi mandat untuk memelihara yang baik itu adalah keluarga. Iblis, si jahat, kemudian dia berpikir, kalau saya ingin menghancurkan ciptaan Allah yang baik itu, maka saya harus menghancurkan keluarga. Dan itulah yang dilakukan oleh iblis. Ketika itu iblis menghancurkan keluarga pertama, Adam dan Hawa. Caranya bagaimana? Caranya si iblis, si jahat ini menaruh benih ketidakpercayaan. Yang pertama adalah kepada keluarga ditaruh benih ketidakpercayaan kepada Allah. Buahnya apa? Keluarga pertama melanggar perintah Allah. Tidak boleh makan buah yang ada di tengah, mereka makan buah yang ada di tengah. Itu benih perpecahan yang pertama, ketidakpercayaan yang pertama, ketidakpercayaan kepada Allah. Nah, yang kedua, iblis juga menabur benih ketidakpercayaan di antara mereka sendiri, di antara keluarga. Karena itu kalau kita perhatikan, Adam dan Hawa ketika itu mereka bertengkar, saling menyalahkan, muncul benih ketidakpercayaan di dalam keluarga. Apa yang terjadi? Yang terjadi damai sejahtera hilang dari tengah keluarga. Kemudian apa yang terjadi? Dunia dan seisinya juga kehilangan damai sejahtera. Yang ada adalah kekacauan dan kekacauan. Nah, tetapi yang indah, saudara-saudara, ternyata Allah itu tidak menyerah. Rencana Allah tidak boleh, tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Maka Allah kemudian bertindak melalui keturunan Adam dan Hawa yang selanjutnya, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Allah kemudian meneguhkan kembali fungsi keluarga sebagai pemelihara kehidupan. Melalui keluarga Yusuf dan Maria dihadirkan keselamatan, diawali dari kelahiran bayi Yesus Kristus di hari Natal. Nah, tapi sekali lagi saudara-saudara, iblis, si jahat, tahu rencana ini. Karena itu iblis, si jahat, sekali lagi mencoba menghancurkan keluarga. Ketika itu apa yang dilakukan oleh si iblis, si jahat? Sama seperti yang dulu dilakukan kepada keluarga pertama Adam dan Hawa. Iblis, si jahat, juga menabur benih ketidakpercayaan supaya ada perpecahan. Dan sepertinya di awal itu berhasil, sepertinya. Karena ketika itu kalau kita baca teksnya, Yusuf mulai punya pikiran untuk menceraikan Maria secara diam-diam.
Nah, kali ini Allah tidak tinggal diam. Allah bertindak. Melalui mimpi Allah menjumpai Yusuf. Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Akhirnya Yusuf tidak jadi menceraikan Maria. Keluarga Yusuf dan Maria utuh. Lahirlah bayi Yesus Kristus. Tetapi ternyata Bapak Ibu dan Saudara, iblis si jahat tidak menyerah. Setelah gagal, mereka mencoba lagi. Kali ini apa yang dilakukan iblis? Di dalam Injil Matius, Bapak Ibu dan Saudara, di sana dicatat iblis mempengaruhi Raja Herodes, sehingga kemudian Raja Herodes mengeluarkan keputusan semua bayi di bawah usia 2 tahun harus dibunuh. Nah, apakah rencana iblis ini kemudian berhasil? Tidak. Karena Allah juga tidak tinggal diam. Ketika itu Allah melindungi keluarga Maria dan Yusuf dan bayi Yesus. Mereka mengungsi ke Mesir. Di Mesir, Yesus dirawat dengan penuh cinta oleh Maria dan Yusuf. Setelah aman kembali lagi, dan Yesus tumbuh di dalam keluarga yang penuh kasih dan cinta. Sehingga Yesus pun tumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan cinta. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan salah satunya dengan kesediaannya mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita ini kita diingatkan 2 hal menurut saya ini yang penting. Yang pertama, bahwa keluarga sejak semula, saat ini dan sampai nanti itu adalah sumber segala sesuatu. Jika keluarga baik, maka dunia akan baik. Jika keluarga damai, maka dunia juga akan damai. Yang kedua, kita diingatkan si iblis, si jahat tidak akan pernah berhenti untuk menghancurkan keluarga. Sehingga keluarga pasti akan menghadapi tantangan-tantangan. Nah, kita boleh diteguhkan, kita boleh diyakinkan bahwa keluarga tidak sendirian. Ada Tuhan yang melindungi, menyertai keluarga. Sehingga ketika ada persoalan, ada pergumulan, jangan jadikan itu sebagai sumber perpecahan. Tapi mari jadikan itu dengan pertolongan Tuhan sumber perekat keluarga. Persoalan membuat keluarga semakin kuat, semakin erat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga adalah sumber segala sesuatunya. Maka ketika kita bicara tentang damai, dari mana kita memulainya? Dari keluarga. Dari keluarga siapa? Dari keluarga kita masing-masing. Mari kita praktekkan, kita wujudkan damai itu di tengah keluarga kita. Jika saat ini mungkin sedang ada perseteruan, ada perselisihan, yuk segera diselesaikan. Rukun kembali, damai kembali. Mari kita juga rawat anak-anak kita, saudara-saudara kita dalam satu keluarga dengan penuh cinta. Karena kalau mereka merasakan cinta, ketika keluar, yang dilakukan juga hanyalah cinta dan cinta. Bapak, Ibu dan Saudara, Suster Teresa mengatakan begini, pulanglah dan cintailah keluarga. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita hening sejenak untuk meresapkan sabda yang baru saja kita dengarkan. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena di sore hari ini saat kami merayakan kelahiran-Mu, kami memperingati kedatangan Sang Damai yang sejati. Kami tidak hanya diingatkan bahwa damai itu sudah hadir, sudah diberikan kepada kami, dan damai itu tidak bisa direnggut dari kami. Kami juga bersyukur karena kami diingatkan bahwa kami juga dipanggil untuk mewujudkan damai itu di tengah kehidupan kami.
Kami Tuhan panggil untuk menjadi agen-agen pembawa damai. Kami juga bersyukur karena sore hari ini kami diingatkan dari mana kami harus memulainya, yaitu dari keluarga kami sendiri. Ketika keluarga damai, dunia juga akan damai. Ketika keluarga penuh dengan cinta, dunia juga akan penuh dengan cinta. Karena itu ya Tuhan, mari Engkau menolong kami semua sehingga kami bisa merawat keluarga kami dengan baik, dengan penuh cinta kasih. Apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan di dalam kehidupan keluarga, biarlah semuanya hanya didasarkan oleh cinta. Bapa, mari damai sejahtera Tuhan tinggal tetap di dalam hati kami dan juga di dalam keluarga kami. Bapa Surgawi, saat ini kami akan menaikkan doa Bapa kami sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak semua, sekali lagi selamat Natal. Semoga damai Tuhan ada di hati saudara dan juga di keluarga saudara. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara.